أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنات الأول والبلغ والصلاة والحمد لله رب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة شيخنا رسول الله المقدم والبسط محكم محمد حلول على من الباس من بن محمد الجاهل وشنا هذه شيخ محمد الخليل الجاهل وشيخ عبد المنعم الجاهل رضي الله عنه على شيخ محمد الناصر الناصر الجاهل وشيخ سماح الجاهل حسن الشيخ من الخليل وشرهم وفرعهم ونسيهم وطلبتهم من الرزق له اسماعيل الى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasanya kita masih diberi kesempatan untuk kumpul, wirid bersama, zikir bersama, dan membahas beberapa kitab. Langsung saja kita akan masuk untuk kitab Qahwadus Sada karya Syekh Ahmad Ar-Rafiq Radi Adijani radhiyallahu anhu. Hari ini dengan judul nafs atau nafsu. Nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudul insan syai'an lin nafsihi min khurujan nafsah. Bainama taqrifu an-nafsa bisyarah annaha la tahtaju ila lima ya'ti min dahliha. Yahudul insan, manusia itu mengambil sesuatu untuk dirinya itu dari luar dirinya. Manusia mengambil sesuatu untuk dirinya itu dari luar dirinya. Sedangkan jiwa manusia itu tahu bahwa untuk dirinya sendiri
manusia itu hanya butuh sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi jiwa manusia itu tahu apa yang dia butuhkan itu ada di dalam dirinya sendiri. Tapi kebanyakan manusia mengambil sesuatu itu yang dari luar dirinya. Jadi manusia itu banyak. Kita itu menghadapi kehidupan ini banyak caranya. Kadang manusia itu kalau sedang suntuk, dia pergi jalan-jalan. Dengan jalan-jalan itu, dia berharap dia akan merasakan ketenangan. Contohnya saja, misalnya seorang perempuan di rumah ia merasa suntuk. Dia pergi shopping untuk menenangkan pikirannya. Pergi shopping, jalan-jalan ke mall. Dia berarti mengambil sesuatu yang berada di luar dirinya. Jadi banyak manusia kalau untuk menenangkan dirinya, dia itu mengambil sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Makanya sebagaimana kita ketahui, nafsu itu adalah salah satu nikmat dan anugerah yang mana Allah mengizinkan hambanya berkehendak bersamanya. Jadi kita itu harus sadar kalau nafsu itu adalah salah satu nikmat dan anugerah Allah yang mana Allah mengizinkan hambanya berkehendak bersamanya. Kita itu harus sadar. Makanya kenapa manusia itu masih berjalan dengan hawa nafsunya, tapi tidak sadar dengan hawa nafsu itu. Jadi kalau tidak ada nafsu, tidak mungkin manusia itu bisa beribadah. Tidak mungkin, karena beribadah itu juga membutuhkan nafsu. Kita sholat dengan nafsu, kita sedekah dengan nafsu. Cuma sudah sucikah nafsu kita itu? Nah, makanya ada syariat, ada hakikat, dan juga ada ma'rifat. Syariat itu pembelajaran. Tarekat itu pengamalan. Dan hakikat itu untuk mensucikan nafsu kita, diri kita. Apa yang telah Allah anugerahi itu kita telah banyak kotori. Dulu ketika kita baru lahir, kita itu masih bersih, masih suci. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya kehidupan kita butuh ini, kita butuh itu, butuh ini, butuh ini, dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak kebutuhan, maka nafsu kita itu akan semakin berkembang. Dan perjalanan kehidupan kita sampai kepada masa balik, maka baru kita dibebankan dengan yang namanya syariat. Kenapa? Karena Allah memang sengaja. Allah memang sengaja membebankan kita dengan syariat agar kita belajar untuk mensucikan nafsu kita. Sebelum masa balik, Allah itu memberikan kesempatan, memberikan ruang agar nafsu kita itu berkembang. Nah, ketika masuk waktu balik,
Maka Allah bebankan diri kita dengan syariat untuk membersihkan nafsu itu. Untuk mensucikan nafsu itu. Makanya tanpa nafsu, manusia itu tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa untuk taat kepada Allah. Karena nafsu jugalah engkau bisa jauh dari Allah. Jadi nafsu itu bisa membuatmu taat kepada Allah dan juga bisa membuatmu jauh dari Allah. Juga bahkan bisa membuat kita itu durhaka kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena nafsu yang tidak dididik, tidak dibersihkan, dan juga tidak disucikan. Makanya Allah itu sengaja membebani nafsu itu ketika sudah balik, yaitu dengan syariat. Karena kalau kita itu dibebani syariat sejak kecil, maka nafsu itu akan terguncang. Karena nafsunya itu belum berkembang. Makanya kita itu dibebani syariat setelah kita itu masuk balik. Setelah balik. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah itu. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada nafsu agar nafsu itu bisa berkembang. Sejatinya itu adalah surah. Surah bahwa Allah lah yang menjaga diri kita ini. Bertahun-tahun kita itu berbuat apa saja, berbuat seenak apa saja sebelum waktunya balik. Tidak Allah catat dosa-dosa kita itu. Tapi tetap, walaupun begitu, itu tetap akan mengotori nafsu. Walaupun kita itu belum dibebani oleh syariat, maka hal itu tetap membuat nafsu kita itu kotor. Makanya ketika balik, kita mulai dibebani dengan syariat. Yaitu untuk belajar mensucikan nafsu. Maka setelah itu engkau akan mulai menjalankan sholat, menjalankan puasa, zikir, ibadah, dan lain-lain. Itu untuk mendidik agar nafsu kita kembali kepada fitrahnya. Makanya nafsu itu adalah gambaran kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia. Jadi nafsu itu adalah gambaran kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia. Namun dia itu tidak memiliki letak jasmaniah. Tersebar. Tapi dia ada. Dia ada dan menguasai jasad manusia. Itulah nafsu. Makanya sangat penting manusia itu mengenal nafsunya. Sangat penting. Sangat penting untuk mengenal tentang nafsu. Karena nafsu itu harus ditempa. Harus dididik. Karena kalau tidak, maka manusia itu akan terjerumus oleh sebab nafsunya itu. Nafsu itu dimiliki oleh semua orang, termasuk juga para nabi. Para nabi juga memiliki nafsu. Tapi kalau nafsu para nabi itu, nafsunya telah tenang. Beda dengan manusia-manusia biasa pada umumnya. Nafsunya masih terguncang. Belum tenang. Belum sabit. Tenang. Tetap.
Makanya diri kita itu banyak galau, banyak suntuk, gelisah. Itu karena nafsu kita itu belum tenang. Makanya kita itu dibebankan syariat agar kita bisa belajar untuk menenangkan nafsu. Sebab ini kan anugerah yang mahal dari Allah. Eman-eman kalau tidak dididik. Eman-eman. Ini adalah anugerah yang sangat mahal dari Allah. Nafsu itu ibarat seekor keledai. Keledai, tahu keledai? Tahu, jadi bangun. Tahu kan keledai? Bila dia tidak diberi beban, keledai itu bila dia tidak diberi beban, maka dia itu akan liar, seenaknya. Apa itu? Iya. Keledai? Mm-mm. Boxingnya jalan. Ya, yang seperti jaran itu kecil. Keledai kalau tidak diberi beban, itu akan liar. Nah, nafsu itu seperti itu. Nafsu kalau tidak diberi beban, maka dia akan liar. Jalan. Ya, tapi kalau udah diberi beban, keledai kalau udah diberi beban, di pundaknya itu ditaruh beban, maka dia itu akan tenang. Dia akan nurut. Kalau manusia biasa itu berarti nafsunya itu masih amarah, seperti keledai yang belum diberi beban. Nafsunya masih amarah. Manusia pada umumnya itu nafsunya masih amarah. Kalau manusia pada umumnya itu nafsunya masih amarah. Makanya kalau ada orang yang sedang marah, maka susah untuk dirinya itu mengendalikan diri itu susah. Kalau kata Rasulullah, orang yang sedang marah itu kepalanya itu ibarat bola yang ditendang-tendang setan. Dibuat mainan oleh setan. Jadi dia itu dipermainkan. Orang yang sedang marah itu dia itu dipermainkan oleh setan. Ibaratnya seperti bola yang ditendang-tendang. Nah, manusia pada umumnya itu akan mencari sesuatu yang berada di luar dirinya. Makanya ketika manusia terguncang, mereka akan mencari apa yang ada di luar dirinya. Dan hal ini tidak akan bisa menenangkannya. Meskipun hal itu baik. Meskipun hal itu baik, itu tidak akan menenangkan nafsunya. Tidak akan. Jadi apa yang dia cari di luar dirinya, meskipun itu baik, itu tidak akan bisa menenangkan nafsunya. Jadi nafsu itu tidak akan pernah bisa ditenangkan dengan perkara yang ada di luar diri manusia. Walaupun itu baik. Contohnya saja yang umum, masalah ekonomi. Paling umum pasti masalah ekonomi. Misalnya kita sedang goyang, kebutuhan banyak hutang sana sini. Terus kita datang teman, kita minta pertolongan pada teman. Dan akhirnya masalah ekonominya terselesaikan. Tapi hal itu tidak akan pernah bisa menenangkan nafsunya. Karena itu berasal dari luar dirinya. Karena jiwa manusia itu diuji dari dalam dirinya. Maka untuk menenangkan nafsu, maka kita juga harus menenangkannya dengan apa yang ada di dalam dirinya.
Misalnya saja dengan banyak zikir, banyak menghadiri majelis-majelis taklim, melanggengkan sunnah-sunnah Nabi, banyak membaca sholawat, banyak wirid. Makanya Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidaklah aku utus seorang nabi kecuali dari diri kalian sendiri. Nah, kecuali dari diri kalian sendiri. Makanya nabi itu adalah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Contoh yang baik. Contoh suri tauladan yang baik itu nabi. Karena nabi itu menghadapi segala keadaan itu dengan apa yang ada di dalam dirinya. Apa itu yang ada di dalam dirinya? Yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah. Nafsu ini punya watak dan sifat. Jadi nafsu itu punya watak dan sifat. Dan yang bisa menenangkan nafsu itu adalah ruhaniyah yang tersambung kepada Allah. Ruhaniyah yang tersambung kepada Allah lah yang bisa menenangkan nafsu itu. Sedangkan ruhaniyah itu memang di dalam. Berasal dari dalam. Jadi barang siapa yang mencari ketenangan di luar dirinya, maka itu hanya akan membesarkan egonya, membesarkan wataknya, membesarkan tabiat manusia saja. Kalau mencari apa yang ada di luar dirinya. Dan Allah akan kembalikan manusia itu kepada keadaan yang semula lagi. Kalau dia mencari sesuatu dari luar dirinya, Allah akan kembalikan kepada keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Atau cobaan yang sama. Ya contohnya saja tadi orang yang di rumah penat, suntuk. Dia pergi refreshing, jalan-jalan, sepedaan, lihat pemandangan. Dia merasa tenang. Nah, sesampainya pulang, dia bergelut dengan kehidupan, bergelut dengan keadaan. Dia suntuk lagi, dia penat lagi. Lalu dia refreshing lagi besoknya. Jalan-jalan lagi, pulang suntuk lagi, pulang penat lagi, besoknya refreshing lagi, jalan-jalan lagi, tenang lagi, pulangnya suntuk lagi. Begitu terus, akan terulang-ulang terus. Akhirnya apa? Akhirnya manusia merasakan capek. Dan bila setan datang, maka dia akan menghembuskan keputusasaan padanya. Kalau manusia sudah capek dan setan hadir, maka dia akan menghembuskan keputusasaan. Kenapa orang yang mencari ketenangan di luar dirinya itu Allah guncang dengan hal yang sama, dengan cobaan yang sama, agar mereka itu sadar. Agar mereka sadar bahwa mereka itu salah dalam memahami perkara nafsu. Hal itu untuk menunjukkan bahwa jalanmu itu salah. Allah itu ingin menunjukkan jalanmu itu salah loh, bukan itu arahnya. Kamu tuh salah jalur. Tapi kan sedikit manusia yang sadar.
Manusia yang menyadari hal itu sedikit, tidak banyak. Sedikit. Jadi betapa halusnya nafsu itu memprovokasi diri manusia. Padahal di mata Allah itu salah. Kebanyakan manusia gelisah terhadap perkara duniawi, tapi tidak gelisah pada perkara akhirat. Inilah salah satu bentuk istidraj, bentuk makrilah tipu dayanya Allah. Tapi kan sedikit sekali manusia yang sadar akan hal ini. Makanya kalau nafsu itu belum sakinah, belum syuhud, maka manusia itu akan terus diguncang. Dan sebab akibatnya manusia itu tidak mau disalahkan. Makanya man arofa nafsahu, man arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi jangan mengambil apa yang ada di luar diri kalian. Untuk mengenal Allah, jangan kita itu mengambil sesuatu yang ada di luar diri kalian. Tapi dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Aku ambil lagi aja ah. Banyak manusia yang beranggapan untuk menenangkan nafsu, maka mereka harus banyak uang, banyak harta, banyak teman, dan lain-lain. Aku punya ide. Itu salah. Hal-hal itu tidak akan membuat nafsunya itu tenang. Aku tunggu. Dan Imam Ghazali membagi nafsu itu menjadi 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah marotibun nafsi. Dan tempat-tempat nafsu bersemayam itu di dalam dunia sufi itu biasa dinamakan sebagai latifah, yaitu titik halus di dalam diri manusia yang keberadaannya itu tersebar. Berikut adalah penjelasan beliau tentang nafsu, tempat, dan juga tentara-tentaranya. Bala tentara. Nafsu itu memiliki bala tentara. Satu yaitu nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu tempatnya adalah asyodru. Artinya dada. Jadi nafsu amaroh itu tempatnya di dada. Dan bala tentaranya atau pasukannya itu ada al-bukhlu, artinya kikir atau pelit. Ada al-hirs, yang artinya tamak atau rakus. Ada al-hasad, yang artinya hasud. Ada al-jahal, yang artinya bodoh. Ada al-kibir, yang artinya sombong. Ada asyahwat, yang artinya itu keinginan duniawi. Syahwat itu keinginan duniawi. 2 yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tempatnya adalah al-qalbu. Nafsu lawamah ini tempatnya adalah al-qalbu. Artinya hati. Jadi tempatnya itu adalah 2 jari di bawah dada kiri. Al-qalbu, jantung misalnya, jantung. Tempatnya 2 jari di bawah dada kiri atau di bawah payudara. 2 jari ini. 2 jari di bawah payudara ini tepat di jantung.
Adapun Ini siapa? bala tentaranya atau pasukan-pasukan dari nafsu lawamah adalah ada al-laum yang artinya mencela, ada al-hawa yang artinya bersenang-senang, ada al-makar yang artinya menipu, ada al-ujub yang artinya bangga diri, ujub, Kamu ya. ada al-ghibah yang artinya mengumpat, menggunjing, ada ar-riya yang artinya pamer, ada az-zulm yang artinya zolim, ada al-khidb yang artinya dusta, ada al-ghaflah yang artinya lupa atau lalai. Itu nafsu lawamah. Yang ketiga yaitu nafsul mulhamah. Nafsu mulhamah ini tempatnya adalah ar-ruh. Tempatnya nafsu mulhamah adalah ar-ruh, yaitu tepatnya 2 jari di bawah payudara kanan. 2 jari di bawah payudara kanan, berarti sejajar dengan lawamah itu sejajar. Kalau lawamah itu di 2 jari di bawah dada kiri, kalau mulhamah itu 2 jari di bawah dada kanan. Adapun pasukan-pasukannya yaitu atau bala tentaranya ada as-sakhawah yang artinya murah hati. Ada al-qanaah yang artinya merasa cukup. Ada al-hilm yang artinya murah hati, sama murah hati. Ada juga at-tawadhu yang artinya rendah hati. Yang kelima ada at-taubat yang artinya taubat atau kembali kepada Allah. Yang keenam ada as-sabr atau artinya itu sabar. Yang ketujuh ada at-tahammul yang artinya bertanggung jawab. Itu bala tentaranya nafsu mulhamah. Yang keempat adalah nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini tempatnya adalah asir atau rahasia. Tempatnya rahasia. Tepatnya itu ada di 2 jari dari samping dada kiri. 2 jari dari samping dada kiri. 2 jari dari samping dada kiri. Samping jadi Samping mana? Samping mana? Samping kanan apa samping kiri? Sampingnya pinggir. Pinggir kanan apa pinggir kiri? Dada kiri, ini dada kiri, sampingnya berarti sini. Samping samping. Samping, kalau samping di sini ya berarti pinggir. Berarti ini jejak kanan. Nah, dan pasukan-pasukannya itu ada 6. Nafsul mutmainnah itu pasukannya atau bala tentaranya itu ada 6. Yaitu al-jud atau artinya itu dermawan. Al-jud artinya dermawan. At-tawakkul atau artinya berserah diri, tawakal. Tawakal. Ada al-ibadah yang artinya ibadah. Ada asyukri yang artinya syukur atau berterima kasih. Ada ar-ridho yang artinya ridho. Ada al-khosyah yang artinya takut akan melanggar larangan. Itu tentaranya nafsul mutmainnah, ada 6. Lalu yang kelima adalah nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah ini tempatnya adalah sir asir. Artinya sangat rahasia. Kalau tadi kan nafsul mutmainnah tempatnya asir. Kalau nafsu rodiyah itu tempatnya sir asir. Rahasianya rahasia. Intinya ini. Rahasianya rahasia. Sir asir. Letakkan nih. Namanya juga rahasia. Tepatnya artinya itu kan sangat rahasia. Nah, tepatnya itu di jantung. Tapi yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh tubuh. Jadi bilik kiri. Kalau bahasa kedokterannya itu bilik kiri. Bilik
Iya, bilik kiri itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk menggerakkan ke seluruh tubuh. Tempatnya sir asir di situ. Iya, sir asir. Rahasianya rahasia di bilik kiri. Bilik kiri. Tirai nomor 4 lah ya. Iya, di kiri. Saluran kepira. Hah? Nah, untuk bala tentaranya itu ada 6 juga. Yaitu Al-Karom. Ada Az-Zuhud. Ada Al-Ikhlas. Az-Zuhud ya zuhud atau meninggalkan keduniawian. Al-Ikhlas ya ikhlas atau tanpa pamrih. Ada Al-Waro. Waro itu berhati-hati. Al-Waro itu berhati-hati atau meninggalkan syubhat. Apa sukat? Ada Ar-Riyadoh, artinya itu latihan. Latihan diri, Riyadoh. Riyadoh itu latihan. Ada juga Al-Wafa yang artinya menepati janji atau tepat janji. Al-Wafa. Lanjut nafsu yang keenam adalah nafsu mardiyah. Bukan Ainul Mardiyah, itu anak saya. Kalau yang ini nafsu mardiyah. Yang keenam itu nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu tempatnya adalah al-khofi atau samar. Samar. Siri kopi. Tepatnya itu adalah 2 jari dari samping dada kanan ke tengah dada. Berarti ini baru kayak gini. Ada kata ke tengah dadanya sih. Kalau tadi kan nggak ada. Berarti jajar kelek lah ya. Nah, enggak ini di sini. Kan ada kata-kata ke tengah dadanya. Berarti di sini. 2 jari samping dada kanan arah ke tengah. Jadi belum ke tengah-tengah dada. Tapi hampir. Jadi dedet. Ya kayak gini enggak. Jadi pendil susu lah ngarah gampangnya lah. Angel temen. Wah, parah. Nah, dari dada kanan 2 jari. Daripada Rekam sih gue. nggak apa-apa lah. Potong jam. Kan bahasa Banyumasnya kan kayak gue. Potong jam. Wah, kita yang mau. Dari tengah. Dari dada kanan 2 jari ke tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya itu ada 6 juga, yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Akhlak lah. Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ada yang kedua, tarku ma siwallah. Artinya meninggalkan selain Allah. Jadi selain Allah itu ditinggalkan. Tarku ma siwallah. Yang ketiga, al-lutfu bil khalqi. Artinya lembut kepada makhluk. Lutfi, lembut. Yang keempat, hamluhum ala solah. Artinya mengurus makhluk pada kebaikan. Yang kelima, sofu'an zunubihim. Artinya memaafkan kesalahan makhluk. Sofu'an zunubihim, memaafkan kesalahan makhluk. Yang keenam, al-ma'il ilaihim li ikhrajihim min zulumati taba'ihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Panjang ya, ini bala tentara yang panjang namanya nih. Bala tentara tapi namanya panjang. Ini kalau ditulis di KTP ini nggak muat nih. Wah, parah sih. Al-ma'il ilaihim li ikhrajihim min zulumati taba'ihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Artinya mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan atau keburukan. Mengeluarkannya dari kegelapan watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka.
Nama tapi panjang banget. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Sempurna. Nafsu yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh itu adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini tempatnya adalah al-akhfa. Artinya sangat samar. Tidak jelas. Sangat samar pokoknya. Pokoknya Kalau yang tadi itu kan nafsu mardiyah kan al-khofi atau samar. Kalau yang ini tempatnya al-akhfa, yaitu sangat samar. Tempatnya ada di tengah-tengah dada. Kalau nafsu amarah kan di dada. Di dada ini. Nah, kalau nafsu kamilah di tengah-tengah dada. berarti sing bolong ya. Ini di tengah-tengah, berarti tengah-tengah ya. Berarti Tengah. berarti nang tengah kanan sing bolong. Ya, pen tengah-tengah dada itu. Ini bintang. Adapun pasukan-pasukannya itu cuma ada 3. Loh. Nafsu kamilah itu pasukannya cuma ada 3. Yaitu ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yakin. Cuma 3 itu pasukannya. Ilmu yakin. Ainul. Itu semua adalah nafsu. Dari semua tingkatan-tingkatan itu dari 1 sampai 7. Semua itu adalah nafsu. Tetap apa? Jadi dari 1 sampai 7 itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi itu semua itu tetap itu adalah nafsu. Tetap walaupun baik itu adalah nafsu. Ya. Jadi ketika manusia Memiliki. merasa terangkat hijabnya, jadi ada manusia yang merasa terangkat hijabnya, itu nafsu itu. Parah sih. Tuh. Intinya di apanya? Intinya di merasa. Pemerasan. Tuh, jadi kalau ada manusia yang merasa terangkat hijabnya, itu masih nafsu. Itu masih nafsu itu. Oke. Coba bayangkan betapa susahnya makrifat itu loh. Walaupun hijabnya udah terangkat, itu masih nafsu. Susah kan bermakrifat? Sangat susah. Sangat susah. Jadi makrifat itu bagaimana? Makrifat itu bagaimana? Jadi makrifat yang sebenarnya itu jika nafsumu itu sudah syuhud, sudah sabit, sudah syuhud kepada Allah, itu berarti makrifat yang sebenarnya. Jadi jika nafsumu sudah syuhud kepada Allah, maka itu berarti nafsumu itu sudah sabit, sudah tetap, sudah tenang. Maka sudah tidak ada lagi nafsu yang 7 tingkatan tadi, itu sudah enggak ada. Kalau nafsumu sudah sabit, sudah tetap, sudah tenang, sudah syuhud kepada Allah, maka yang 7 tingkatan nafsu itu sudah enggak ada. Syuhud. Tadi kan udah dijelaskan di sini di syuhud. Merendahkan diri, merendahkan hati, syuhud. Ya, jadi 7 tingkatan nafsu itu sudah tidak ada lagi. Kalau nafsumu itu sudah syuhud, sudah sabit, karena sudah tenang, nafsumu itu sudah tenang, sudah benar-benar tenang yang sebenar-benarnya. Sehingga penyaksiannya itu hanya Allah. Jika nafsumu sudah sabit, maka penyaksiannya itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Barulah setelah penyaksiannya itu hanya Allah, barulah bisa dibilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau misalnya kamu taat kepada Allah,
tapi kamu masih merasa taat, itu hijab itu masih nafsu. Udah. Itu taat saja masih nafsu, apalagi kalau melakukan dosa. Coba bayangkan. Taat saja kalau kamu masih merasa kamu yang melakukan ketaatan, itu masih nafsu. Itu masih hijab. Nah, bagaimana kalau melakukan dosa? Coba bayangkan. Ibadah itu juga masih hijab. Ibadah itu masih hijab. Taat itu masih hijab. Ibadah itu masih hijab. Tapi kalau kamu tidak taat, Tidak ibadah. kamu tidak beribadah, Wah, berarti kamu itu bukan hamba Allah. sama nafsu. Masya Allah. Benar-benar makrifat itu memang sangat susah. Sangat susah makrifat itu. Jadi nafsu itu harus syuhud dulu, baru kamu itu akan makrifat. Kamu carinya di sini. Nafsu itu harus sabit dulu, baru kamu itu Sini ya. makrifat. Di sini. Makrifat yang sebenar-benarnya. Baru syahadatmu itu mantap. Penyaksianmu itu mantap. Jangan ada. Kamu Makanya untuk memahami kehidupan dari awal sampai akhir ngantuk. itu perlu seorang guru yang kamil. Kamilan. Sebab sejatinya Udah apa? kita itu bukan berhadapan dengan sang guru tersebut, tapi kita itu berhadapan dengan Allah. Sehingga kita bisa dibimbing dengan baik. Di dalam kitab Risalatul Husairiyah itu ada kutipan, orang yang merasa dirinya berhadapan dengan seorang wali saja, maka dia itu dusta. Jadi kalau ada orang dia itu merasa berhadapan dengan wali, Bikin udah maka itu dusta. Dan ketika engkau mendapatkan makom kewalian, maka itu juga hijab. kamu masuk ke sini. Jadi coba bayangkan bagaimana ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ruhaniyah beliau. Bagaimana ruhaniyah para sahabat-sahabat. Betapa syuhudnya, betapa sempurnanya nafsu-nafsu mereka itu kepada Allah. Nah kalau kita ini ya belum ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sama. Dinakalin juga masih emosi. Itulah kenapa para nabi itu terus menerus selalu diuji. Para nabi itu terus menerus selalu diuji. Itu untuk mensucikan nafsunya. Kalau kebanyakan dari kita diuji, baru dikit aja Rasulullah. kita ngeluh, ngeresulah, cari solusi, Kesana kesini. mencari ketenangan dengan apa yang ada di luar dirinya. Kalau gitu ya kita akan terus diuji dengan hal yang sama, bolak-balik terus. Kita akan terus diuji. Nah, salah satu cara untuk mensucikan nafsu itu adalah dengan zikir. Itu salah satunya itu dengan zikir. Bahkan zikir itu pun masih hijab. Masih hijab kepada Allah. Nah, hijab apa ya? Iya, semuanya itu hijab. Zikir itu pun masih hijab. Jadi zikir yang bagaimana?
Zikir yang paling utama. Utama zikir. Salawat itu. Seutama-utamanya zikir adalah Allah yang berzikir. Allah yang mengingat kita. Kita yang mengingat. Iya, itu seutama-utama zikir. Zikril kamil. Itu zikril kamil. Zikirnya zikir yang sempurna. Itu kalau Allah yang mengingat kita. Ya, kalau para wali-wali itu kan zikirnya seperti itu. Zikril kamil. Para wali-wali itu berzikir, tapi sejatinya itu adalah zikril kamil. Sejatinya Allah yang berzikir. Itu zikir yang sempurna. Hamil. Kopi hitam pahit sih. Kalau di dalam Thariqah Tijaniyah, kalau Syekh Ahmad itu bukan zikril kamil. Lebih mantap lagi kalau Syekh Ahmad Tijani itu. Kalau beliau itu masuknya adalah zikril kamilun kamil. Itu kalau Syekh Ahmad. Kalau yang tadi itu wali-wali lain. Kalau Syekh Ahmad itu mantap. Zikril kamilun kamil. Jika Syekh Ahmad berzikir, maka sebenarnya itu baginda Nabi yang berzikir, dan sejatinya Allah yang berzikir. Itulah kenapa dinamakan Thariqah Muhammadiyah Al-Ahmadiyah Al-Hanafiyah At-Thariqah At-Tijaniyah. Seperti itu. Muhammadiyah Al-Muhammadiyah Al-Ahmadiyah Al-Hanafiyah At-Tijaniyah. Al-Ibrahimiyah, iya juga. Al-Ibrahimiyah Al-Hanafiyah, Al-Muhammadiyah Al-Ahmadiyah, Al-Ibrahimiyah Al-Hanafiyah At-Tijaniyah. Karena keluar dari ruhaniyah baginda Nabi. partai keras. Makanya ada ungkapan adkuruni adkurkum askuruli wala takfurun. Adkuruni adkurkum. Allah berfirman adkuruni adkurkum. Adkuruni adkurkum. Ingatlah aku maka aku akan Mengingatmu. Terus malah takfurnya di Faskuruli wala takfurun itu tentang bersyukurlah, tentang bersyukur. Kalau Syekh Ahmad Tijani itu, maka ruhaniyah beliau itu adalah bentuk dari zikrullah itu sendiri. Jadi ruhaniyah beliau itu adalah bentuk dari zikrullah itu sendiri. Makanya beruntung kita itu masuk dalam Thariqah Tijaniyah, Thariqah yang sempurna, yang keluar dari ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Thariqah Tijaniyah itu keluar dari ruhaniyah baginda Nabi. Jadi wajar kalau makom Syekh Ahmad Tijani itu sangat tinggi, wajar. Nah, tingkatan-tingkatan nafsu tadi yang ada 7 itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 karya Imam Al-Ghazali. Bahwa tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu itu selain dengan zikir. Tapi dengan zikir yang tadi itu, bukan zikir sembarang zikir. zikir Allah. Oleh karenanya para ulama atau mursyid Thariqah itu mengajarkan metode-metode zikir.
terutama zikir nafsi isbat, yaitu la ilaha illallah. Itu zikir nafsi isbat. Itu metode paling utama. Metode paling utama dalam berzikir. Yang tekniknya itu mengatur aliran zikir itu ke seluruh tubuh. Jadi la ilaha illallah itu tekniknya itu mengatur aliran zikir itu ke seluruh tubuh. La ilaha illallah mengalir ke seluruh tubuh. Mengalir ke seluruh latifah. Latifah-latifah yang tadi itu akan teraliri dengan la ilaha illallah. Namun semua hal di atas akan lebih mudah bila kita itu berhadapan dengan mursyid yang kamil mukamil. Akan lebih mudah kalau kita itu berhadapan dengan mursyid yang kamil mukamil. Sebab lebih mudah berjalan dengan orang yang tahu jalan, ya, tahu arah. Ya. Kita itu akan mudah kalau kita itu jalan dengan orang yang tahu jalan, dengan orang yang tahu arah. Bila tidak, maka kehidupan manusia itu hanya berisi kebutaan semata. Dan bila sudah buta, lalu buta pula mata hatinya, maka itu adalah perkara yang sangat buruk. Buruk. Ada ungkapan dari Syekh Ahmad Ar-Rafiq, yaitu al-umman wal umman la syai'an walkin idama takunu ruha am ya'in fa inna syai'an kharajaka la zaina illa zahiruka wal ikanaka tash'aru karruha. Butanya buta, maksudnya itu buta hati dan juga mata. Itu butanya buta. Butanya buta itu belum apa-apa. Buta hati dan mata itu belum apa-apa. Tapi jika jiwanya yang buta, maka sesuatu yang di luar dari dirimu itu hanya menghiasi zohirmu saja. Tapi engkau merasakan hal itu tuh seperti jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya kamu itu merasa kalau kamu itu sudah ma'rifah. Kamu merasa kamu itu sudah ma'rifah. Itu kalau sudah buta jiwa. Itu kalau sudah buta jiwa. Nah, orang yang mati jiwanya, dia tahu ilmu ini, dia tahu ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya, tapi nafsunya belum syuhud. Dia tahu ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, tapi nafsunya belum syuhud. Maka ilmunya, wawasannya, martabatnya, dan makomat kewaliannya, makomat keilmuannya maksudnya, dan juga kemakrifatannya hanya akan menjadi hijab bagi dirinya sendiri. Orang yang makrifat pun masih terhijab. Apalagi yang sok-sokan makrifat. Itu karena mati jiwanya. Karena nafsunya nggak subut. Dan itu akan menghiasi zohirnya saja. Itu akan menghiasi zohirnya saja. Tapi kamu itu merasa kalau hal itu keluar dari jiwamu. Wah, parah. Masya Allah, betapa samarnya
Kalau kita berjalan menuju Allah tapi tidak dengan mursyid yang kamilun kamil. Makrifat saja itu masih hijau. Betapa hina dan penuh tipuan hidup hamba yang seperti ini. Namun Allah itu rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Bila manusia mau melangkahkan kakinya dalam ketawaduan, dalam majelis ilmu, zikir, maka Allah akan menuntunnya. Maka Allah akan menuntunnya kepadanya, kepada Allah. Maksudnya dia itu terus berhadapan dengan syekh yang kamil mukamil. Apapun yang terjadi dia terus berhadapan. Terus berhadapan dengan syekh yang kamil mukamil. Kalau enggak, ya enggak akan bisa sampai. Enggak akan bisa sampai kepada Allah. Enggak akan. Dan dia juga harus takzim kepada syekh tadi itu. Makanya kita-kita ini yang udah masuk dalam Thariqah Tijaniyah itu udah dapat pangkat wali kutub. Maka pantaskan diri kita itu, tunjukkan diri kita itu dengan nafsu yang syuhud. Hidupkan rohaniyah kita. Murid Syekh Ahmad itu sangat banyak. Murid Syekh Ahmad Tijani itu sangat banyak. Tapi tidak semuanya itu masuk dalam lingkaran kemarifatan. Kalau nafsunya tidak syuhud, ya nggak akan masuk ke lingkaran marifatan itu. Tapi tetap sampai atau tidak sampai, mereka itu tetap kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya istiqomah terus. Istiqomah terus zikir-zikir Thariqah Tijaniyah. Istiqomah terus. Sampai mati. Nah, insya Allah. Sampai tidak sampai, pasti sampai. Insya Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sampai nggak sampai, itu jangan berputus dari rahmat Allah. Karena kalau kita istiqomah dalam wirid-wirid zikir Thariqah Tijaniyah, insya Allah sampai tidak sampai, pasti sampai. Sampai tidak sampai. Pasti sampai, insya Allah. Jadi kita itu jangan berputus asa. Tetap coba, terus menerus. Kita tazkiyatun nafs. Bersyukur kita itu punya guru yang bermakrifat. Jadi mari kita wukuf di dalam ruhaniyah guru-guru kita yang makrifat tersebut. Mari kita wukuf di dalam ruhaniyah mereka. Wukuf itu berdiam diri. Jadi betapa pentingnya kita itu harus sadar atas setiap perkara yang telah terjadi dan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita itu. Kita itu harus sadar. Agar kita sadar bahwa tidak ada satupun dari hidup kita itu adalah Allah uji. Kita itu harus sadar setiap hal dari kehidupan kita itu Allah uji. Setiap hal itu Allah uji.
Jadi sesungguhnya yang hadir dalam setiap kehidupan hamba itu adalah hanya rahmat Allah. Setiap hal itu hanya rahmat Allah. Hanya saja diri dan nafsu manusia itu yang tidak sakinah, tidak syuhud, yang membuat rahmat itu bisa menjadi ujian bagi dirinya sendiri atau musibah. Makanya syuhud tidaknya nafsu kita itu yang menentukan. Kalau nafsu kita tidak syuhud, maka rahmat itu akan menjadi musibah. Dan bila nafsu kita syuhud, maka rahmat itu akan menjadi ujian yang akan membuat kita naik kelas, naik makomat, dan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau tidak syuhud dan rahmat itu menjadi musibah, walaupun engkau taat, tapi engkau akan semakin jauh dari Allah. Jadi walaupun engkau taat, tapi nafsumu tidak syuhud, maka engkau akan jauh dari Allah. Itu akan menjauhkanmu dari Allah, semakin jauh. Manusia itu melihat bukan dengan matanya, tapi dengan pandangannya. Jadi manusia itu melihat bukan dengan mata manusia. Manusia itu melihat bukan dengan mata manusia, tapi dengan pandangannya Allah yang diletakkan di mata manusia. Manusia itu mendengar juga bukan dengan telinga manusia, tapi dengan pendengarannya Allah yang diletakkan di telinganya manusia. Makanya banyak manusia itu melihat, mendengar sesuatu itu dengan zuhir. Padahal kita itu melihat bukan dengan mata. Kalau Allah tidak meletakkan pandangannya di mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat. Kita itu mendengar juga bukan dengan telinga manusia. Jadi mata dan telinga itu hanya tanda. Hanya sebagai tanda di mana Allah meletakkan. Misalnya mata, ya Allah meletakkan pandangannya. Kalau telinga, maka sebagai tanda bahwa Allah meletakkan pendengarannya di situ. Manusia melihat itu dengan pandangannya yang diletakkan di mata manusia, dan mendengar dengan pendengaran Allah yang diletakkan di telinga manusia. Nah, kita itu terlalu banyak melihat segala sesuatu itu, segala keadaan itu dengan zuhiriyah, sehingga nafsu kita itu terguncang. Akhirnya kita jatuh kembali pada lubang yang sama. Capek hidup kita kalau seperti itu. Hidup hanya seputar susah senang. Itu saja. Nggak ada sakinahnya, nggak ada sabitnya. Makanya syariat itu Allah turunkan. Nah, syariat itu yang pertama adalah syahadat, lalu sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum Islam atau syariat itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kenapa urutannya itu seperti itu? Karena urutan dari depan sampai ke belakang itu, yang depan itu paling sulit, semakin ke belakang itu semakin mudah. Nah, haji itu diletakkan paling belakang, itu karena paling mudah. Ketika seseorang tidak bisa berhaji, itu bisa diambil dari ibadah yang lain. Misalnya sholat subuh berjamaah, itu kan pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi itu mudah, makanya haji itu ditaruh di paling belakang. Lalu paling belakang kedua puasa, itu lebih sulit sedikit dari haji. Mulai itu agak sulit, tapi masih bisa juga.
dikodok kalau ada uzur. Lalu yang sulit berikutnya, yang ketiga adalah zakat. Itu lebih sulit lagi daripada puasa. Lalu berikutnya sholat. Itu lebih sulit lagi daripada syahadat. Lebih wajib lagi. Tapi kalau kita meninggalkan dengan uzur, maka kita wajib mengkodonya. Nah, lalu yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu yang paling sulit. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penyaksian asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan. Penyaksian ini nggak bisa dikodok, nggak seperti yang lain, itu nggak bisa dikodok. Penyaksian itu nggak bisa dikodok. Makanya diletakkan oleh Allah di urutan pertama, di urutan yang paling sulit. Penyaksian. Sebab ini nggak main-main. Nafsumu, dirimu itu harus syuhud kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini nggak bisa dikodok. Nggak bisa. Sedikit saja kalian berpaling atau ingkar, maka jatuhnya adalah kafir. Makanya jadi setelah balik, manusia itu dibebani dengan syariat agar kita itu bertazkiyatun nafs, agar syuhud, agar menyaksikan dengan sebenar-benarnya penyaksian. Tapi sedikit sekali manusia yang sadar akan hal itu dan mau belajar, sedikit. Akhirnya manusia itu terjebak oleh zuhirnya saja. Terjebak oleh panca indera, terjebak oleh sebab akibat. Hal itu laksana seorang raja yang memberikan emas kepada rakyatnya. Lalu rakyat itu hanya sibuk kepada emas yang diberikan, bukan sibuk kepada rajanya. Itu ibaratnya seperti itu. Sungguh jauh diri kita itu dari ketakwaan. Oleh sebab itu, kita zikir, kita wirid, itu agar kita bisa belajar bertakwa, belajar mengenal Allah. Beruntung kita memiliki guru-guru yang syuhud kepada Allah. Dan tidak sedikit pun mereka berpaling dari Allah yang Maha Agung. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, maka tidaklah yang di timur dan di barat kecuali adalah wajahku. Nah, bagaimana kita menyaksikan wajah Allah? Bagaimana itu? Di timur dan di barat itu tidak lain adalah wajah Allah. Bagaimana kita menyaksikan itu? Masuk thariqah. Ya, paham. Masuk thariqah. Duduk di hadapan mursyid yang kamil mukamil, yang syuhud kepada Allah. Maka kita akan terbimbing, terdidik untuk menuju kepada Allah, sehingga kita bisa melihat wajah Allah. Duduk di hadapan mursyid yang kamil, yang syuhud kepada Allah, taksim kepadanya, maka kalian akan dibawa menuju Syekh Ahmad Tijani, lalu akan dibawa menuju baginda Nabi, lalu engkau akan dibawa menuju hadrahnya Allah, sehingga engkau syuhud dalam penyaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita ini kan masih jauh. Kita masih jauh. Makanya istiqomah dalam thariqah. Jangan kodo zikir. Jangan kodo sholat. Jangan kodo ibadah. Jangan nyepelein. Minimal kita ini belajar bertakwa.
Jangan nyepelein. Minimal kita ini belajar bertakwa. Ini dari takwa. Mereka yang mencari keringanan dan dalam ketaatan, mereka yang mencari keringanan dalam ketaatan, maka mereka itu akan diberatkan dalam ketaatan. Tuh. Mereka yang mencari keringanan dalam ketaatan, maka mereka itu akan diberatkan dalam ketaatan. Dan mereka yang berupaya keras dalam ketaatan, maka mereka akan diringankan. Mereka itu menerima terus berusaha, maka mereka itu yang akan diringankan. Siapa yang ngapain? Makanya kita itu jangan mencari keringanan. Jangan tunda-tunda wirid. Malah nantinya itu waktunya akan mendesak, makin berat nanti. Jangan tunda-tunda zikir. Jangan tunda-tunda sholat. Jangan tunda-tunda ibadah. Nah, ingat itu. Ingat. Iya, Mas. Ini pesan dari guru kita ini. Ingat. Namanya Ingat. Jadi ingat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dan bisa menjadi penghidup ruhaniyah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khawatim lima sabaqna syiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud tanpa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khadim lima sabaqna syiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.